Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Nama saya Rahmat Taufik, NIM saya 2017 014 0031. Di sini saya akan menjelaskan res api yang saya buat, yaitu api data corona dan api jam seperti yang ada di sini. Nah, di sini saya membuat jam seperti ini, yaitu menggunakan JavaScript untuk mengambil fungsi datanya, dan untuk desainnya yaitu saya menggunakan HTML saja, dan untuk stylenya saya satukan di dalam HTML tersebut. Dan yang kedua, di sini saya untuk data corona menggunakan JavaScript saja dan HTML saja. Udah, kita langsung, dan saya lanjut ke bagian pengodingannya, yaitu di Visual Studio Code. Oke, di sini yang pertama kita buka dulu JavaScript-nya, yaitu yang dimana JavaScript-nya itu ada function semua data, ada juga function copy window, dan di sini ada juga yang namanya function semua data dan function copy window, yaitu di sini dokumen ready function, yaitu untuk mengambil data apinya, dan yang di sini set interval, yaitu mengerefresh data apinya secara real time atau secara langsung dalam hitungan 2000, yaitu 2000 itu setara 2 menit. Dan yang di sini juga ada yang namanya function semua data, yaitu berisi ajak, URL, success function data, variabel dan lain-lainnya. Yang pertama di sini ada URL, yaitu untuk mengambil data apinya. Di sini kita buka aja langsung untuk melihat data api tersebut. Kita pindah dulu. Nah, di sini kita untuk mendapatkan data apinya, yaitu ada cache, ada deaths, dan ada recovered. Ya, cache itu orang-orang yang positif terkena COVID, dan deaths ini orang-orang yang meninggal terkena COVID, dan yang recovered ini orang-orang yang tidak terkena COVID. Begitulah data apinya. Dan selanjutnya kita langsung saja bagian ke sukses, yaitu success function data ini, yang dimana berhasil mengambil data yang ada di API link tersebut, link API ini. Dan yang di sini try mencoba untuk memanggil ada yang namanya variabel JSON sama dengan data, terus ada variabel positif yaitu sama dengan data cache, yaitu data cache tadi yang saya bilang ada cache yaitu orang-orang yang positif, dan yang data recovered negatif sama dengan data recovered yaitu orang-orang yang tidak terkena COVID, dan yang variabel meninggal yaitu orang-orang yang meninggal karena COVID. Nah, di sini juga ada yang namanya data min positif, yaitu yang dimana ini untuk memanggil ID yang ada di HTML seperti ini, data positif gitu. Dan yang HTML positifnya itu dia memanggil yang ada di sini, variabel positif data cache ini. Jadi ketika kita merefresh HTML tersebut, secara otomatis data itu langsung berubah dengan yang data cache ada di API di Google, di link API yang saya tunjukin tadi di seperti ini.
Nah, ini dia. Ini data cache-nya dan dates ini, dan ini data secara real time yang dimana ketika ada orang terkena COVID dia secara real time menambah gitu. Terus yang untuk selanjutnya, berubah bentar. Nah, ini deh. Ini case, ada deaths dan recovered. Ini data orang-orang yang terkena COVID. Dan ini data secara global yang dimana seluruh dunia ya. Dan untuk selanjutnya, kita langsung aja ke coding lagi. Nah, data positif ini yaitu ID yang ada di HTML, dan HTML positif ini yang ada variabel positif, dan data cache ini dia memanggil yang data ada di link API tersebut, di link API ini. Nah, catch alert error, ketika ada error dia bakal menampilkan ada pemberitahuan error gitu. Nah, untuk yang function COVID Indo itu sama seperti yang ada di semua data, tapi yang COVID Indo ini hanya data corona yang ada di Indonesia, dan yang ini secara global atau seluruh dunia. Di sini seperti ya sama saja seperti yang di data semua data, yaitu kalau yang di sini dia khusus Indo dan yang di sini secara global. Di sini juga ada yang namanya partition data, for positif data, negatif meninggal, konsol log negatif. Konsol log ini ya kayak menampilkan log negatif dan lain-lain. Dan data ID plus ini, data ID min, data ID chased ini yaitu sama yang ada kayak di HTML ini. Nih, supaya dia memanggil. Lalu di sini ada juga yang namanya function display jam, yaitu menampilkan jam seperti yang ada di sini. Mohon maaf. Nah, ini dia. Menampilkan jam yang ada di sini. 20, 25, 41, yaitu menampilkan jam sekarang. Nah, terus selanjutnya balik lagi ke bagian codingan. Nah, di sini ada function display time, display jam. Dan di sini ada variabel client time yaitu neodate sama dengan neodate, variabel time sama dengan neodate, client time dot get time, yaitu untuk kayak mengambil waktu jam tersebut secara langsung. Dan di sini ada yang namanya variabel sh dan variabel sm, dan ada variabel ss. sh tersebut yaitu jamnya, dan yang sm ini menitnya, dan ss ini detiknya. Dan di sini ada yang namanya dokumen get element by ID, yaitu mengambil data jamnya, dan jam ini yaitu ID yang ada di HTML. Untuk di HTML ibaratnya untuk membuat panggilan di HTML gitu. Ada inner HTML, SHLang, dan ada SM, dan ada SS gitu. Kita lanjut langsung ke HTML-nya. Nah, di sini saya untuk title-nya saya berisikan name dan nama. Lalu di sini style P dan jam ini yaitu yang dimana CS style-nya untuk jam tadi. Nah, dan di sini ada yang namanya P ini untuk kayak kelas bagian mengubah font, mengubah teks font, dan lain-lain. Dan di sini ada yang titik jam ini kayak background tampilan jam tadi. Nah, di sini saya mengambil backgroundnya itu ada mengambil di Google.
image, yaitu saya mengetiknya tadi background HD gitu. Nah di sini ada yang namanya body on load set interval, yaitu kayak meng-refresh waktu jamnya itu secara real time dan dalam artian secara langsung gitu. Nah di sini ada yang namanya di kelas container margin bottom jam sekarang, dan ini ada yang juga kelas container text center, yaitu supaya teksnya di tengah, dan jam ini tadi yang ada di JavaScript supaya kepanggil gitu ketika di dalam HTML-nya nanti. Nah di sini ada data bagian corona, yaitu kayak judulnya saya pakai Jumbotron. Jumbotron ini bisa kita cari di W3 School, nanti ada di bagian CSS gitu atau di bagian HTML. Nah di sini ada yang namanya data corona global dan Indonesia, info corona secara real time. Nah untuk yang di sini saya ada yang namanya positif, negatif, meninggal, dan Indonesia. Yang ini tadi yang saya bilang tadi, ini data untuk Indonesia, dan yang ini data secara global. Itu data, kalau data Indonesia itu udah disatuin dalam sini kayak positif, negatif, meninggal. Tapi kalau global terpisah, ini bisa terpisah. Dan yang data positif 12345 ini hanya sebagai contoh HTML yang biasa ketika kita belum membuat JavaScript-nya, awalannya nanti bakal muncul gini, positif 12345 orang gitu. Nah tapi ketika kita udah membuat JavaScript-nya atau script-nya nanti yang ada di sini, dia otomatis langsung berubah secara langsung yang ada data corona aslinya gitu. Nah di sini kayak ada IMG, itu ikon gambarnya, dan begitu selanjutnya kayak yang ada yang begitu pun juga ini kayak yang sebelumnya yang saya jelasin nih. Terus ini juga data ID, data ID plus, data ID main, data ID CSET atau data meninggal, data negatif, data positif, yaitu yang berguna untuk memanggil atau guna untuk di JavaScript, ibaratnya kayak biar bisa berfungsi gitu, biar bisa dijalankan ketika misalkan gini, lebih contohnya kita mau membuat, kita pengen menaruh di istilahnya kita contohnya gini, seperti buton, kalau ketika kita klik dia langsung masuk link gitu, kayak function data dan apa gitu ya, kayak memanggil sesuatu lah gitu. Nah di sini ada yang namanya footer. Footer itu seperti ini. Footer itu yang ada seperti ini di bawah. Itu namanya footer. Ini namanya yang kotak ini namanya BG box primary. Ini BG box sukses, ini danger, ini dark, dan ini primary. Gitu. Nah ini dia yang saya maksud BG primary box, yaitu warna biru dan teks tulisannya itu warna putih. Dan ini juga ini warna BG dark, ini warna hitam, teks teleponnya warna putih. Nah begitulah hasil resapi yang saya buat. Jika ada salah kata atau kata-kata yang tidak enak didengar atau kurang sopan, saya mohon maaf. Dan jika resapi yang saya buat kurang, mohon dimaafkan.
dan ini yang saya bisa buat, dan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.